Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota dan mawar pikir dari kita dan kooperatif akan menjelaskan sedikit tentang kurva intravena, kurva input intravena, dan kurva multiple dose regimen. Perkenalkan, nama saya Tanang Nur Alim. Saya akan mencoba untuk memaparkan materi tentang kurva intravena. Model kompartemen satu terbuka intravena bolus, obat yang masuk ke dalam tubuh akan terdistribusi seketika mencapai kesetimbangan dalam darah dan jaringan. Obat tidak hanya dalam sistem peredaran, tetapi sampai ke cairan ekstraseluler, jaringan lemak, atau intraseluler. Distribusi berlangsung seketika dan tidak ditimbun. Yang pertama ada ordinal, kurva D terhadap waktu T pada kertas grafik normal akan berbentuk satu garis lurus dengan intercept pada sumbu Y sama dengan D0 dan slope sama dengan min K0. Jika jumlah obat D, berapapun jumlahnya, akan berkurang dengan kecepatan tetap, menghasilkan DD per DT sama dengan min K0. Jika diintegralkan, D sama dengan min K0 kali T plus D0. Keterangan. K0 kecepatan ordinal menghasilkan satuannya massa atau waktu. D sama dengan jumlah obat. Untuk D0 adalah jumlah obat pada T sama dengan 0. Untuk order 1, jika jumlah obat berkurang dengan kecepatan yang sebanding dengan jumlah obat yang tersisa akan menghasilkan DD per DT sama dengan min K kali D. Keterangan. DD per DT kecepatan pengurangan jumlah obat per waktu. D sama dengan jumlah obat. K adalah tetapan kecepatan order 1, satuannya per waktu min 1. Grafik antara LND terhadap waktu akan membentuk suatu garis lurus dengan intercept pada sumbu Y sama dengan ln D0 dengan slope sama dengan min K. Atau grafik antara log D terhadap waktu akan membentuk suatu garis lurus dengan intensif pada sumbu Y sama dengan log D dengan slope sama dengan min K per 2,303. Jika diintegralkan, LND sama dengan min K kali T plus ln D0. Atau dalam bentuk lain, D sama dengan D0 kali E min K kali T. Keterangan, D0 jumlah obat dalam waktu 0 karena ln sama dengan 2,303 log, maka persamaannya akan menjadi log D sama dengan min K kali T per 2,303 tambah log D0. Yang selanjutnya ada order 2, reaksi di mana laju bergantung pada konsentrasi suatu reaktan yang dipangkatkan dengan bilangan 2. Atau konsentrasi dua reaktan berbeda yang masing-masing dipangkatkan dengan bilangan 1. Jika kedua reaktan konsentrasinya sama, maka laju dx per dt sama dengan K dalam kurung A min X pangkat 2 akan menghasilkan K sama dengan 1 per T kali X A dalam kurung A min X. Min dA per dt sama dengan KA pangkat 2 menghasilkan 1 per A sama dengan A per 1 per A 0 tambah KT.
Jadi untuk order 0, konsentrasi diplot terhadap waktu linear C versus T. Untuk order pertama, log konsentrasi diplot terhadap waktu linear log C versus T. Untuk order kedua, 1 min 1 per konsentrasi diplot terhadap waktu linear menghasilkan 1 per C versus T. Saya Hayunisa akan menjelaskan tentang pemberian melalui infus diajukan sebagai pemberian obat secara bersamaan dengan jangka waktu lama sehingga didapatkan keseimbangan antar kecepatan masuk obat ke sirkulasi dengan kecepatan kali. Tujuan dari pemberian obat melalui infus terutama adalah agar didapatkan kadar terapeutik yang terpelihara atau yang memang diperlukan pada keadaan tertentu. Untuk itu perlu dibedakan pemberian obat bersama infus atau pemberian obat secara pada saat akan dimulainya pemberian suatu obat secara infus. Kadar obat dalam tubuh ada. Kemudian diberikan infus, maka kadar obat akan dalam waktu tertentu proses eliminasi akan seimbang dengan kecepatan. Di sini ada kurva infus intravenosa. Tingkat konsentrasi obat meningkat dari konsentrasi 0 dan secara bertahap menjadi konsentrasi. Ketika mencapai steady level atau kadar plateau atau konsentrasi tubuh. Konsentrasi tunak adalah suatu keadaan di mana laju obat memasuki tubuh sama laju obat meninggalkan tubuh. Kurva kadar obat dalam darah terhadap waktu setelah obat diberikan secara infus pada awal pemberian obat, maka kadar obat di dalam darah masih nol. Kemudian infus dilanjutkan, lama-kelamaan kadar tersebut mencapai kadar efektif minimum. Dalam waktu T KEM atau kadar efektif dan mencapai kadar puncak atau CS dalam waktu TSS. Persamaan kinetiknya BDB per DB K0 dikurangi K eliminasi dikali DB atau B dikali DJ per DB sama dengan K0 dikurangi B dikali KL dikali JPS. Keterangan K0 sama dengan kecepatan atau laju. Integral dari persamaan menghasilkan CP infus kita sama K0 per ID kali K dalam kurung 1 kurangi E pangkat kita konten. Ini adalah persamaan untuk perhitungan konsentrasi obat pada setiap waktu selama infus berlaku. Di mana T sama dengan waktu infus, K0 sama dengan M sama dengan laju infus atau kecepatan masuk infus, ID yaitu volume kita, yaitu kecepatan M. Di sini ada contoh soalnya. Soalnya itu, suatu obat diberikan melalui infus intravena dengan kecepatan tetap 50 mg per jam kepada subjek selama 4 jam. Dari pustaka diketahui waktu paruh yaitu 8 jam dan volume distribusi obat yaitu 5 liter. Berapa kadar obat dalam darah 4 jam sejak pemberian atau jam. Untuk jawabannya, kita ketahui waktu paruhnya atau T setengah 8 jam. Kemudian untuk dosis infusnya 50 mg per jam. Volume distribusinya ada 5 liter dan waktunya 4 jam. Yang ditanyakan adalah CP atau C4. C dalam kadar plasma dalam 4. Jawabannya untuk mencari K, kita masukkan ke dalam rumus paruh. Itu T setengah sama dengan 0,693 per K sehingga K sama dengan 0,693 per T.
atau 0,693 per 8 jam dihasilkan A sama dengan 0,086 jam minus 1. Nah, CP-nya menggunakan rumus D infus per K dikali VD dalam kurung 1 dikurangi E pangkat K min K dikali P, yaitu 50 per 0,086 dikali 5 dalam kurung 1 dikurangi E pangkat min 0,086 dikali 4, sehingga akan dihasilkan 34,881 mg per liter dalam 4 jam. Kemudian dalam infus infrastruktur ada CP statistik. CP statistik adalah konsentrasi obat pada saat tercapai keseimbangan yang terjadi pada waktu P3 atau PP3. Dengan kata lain, kecepatan infusi sama dengan kecepatan eliminasi. Pada teta hingga, maka CPSS sama dengan K0 per K VD. Nah, untuk mencari K0, bisa memasukkan rumus K dikali V dikali CP. Kemudian, dalam infus intravena juga ada infus diuntikan. Di sini ada kurva infus diuntikan pada waktu tertentu. Kita bisa cari dengan persamaan CP sama dengan R per VD kali K dalam kurung 1 dikurangi E pangkat min K dikali B dikali E pangkat min K dikali dalam kurung T kurang B. Untuk K, tetapkan kecepatan eliminasi dapat diperoleh dari sebuah kurva eliminasi. CP sama dengan konsentrasi obat dalam darah, plasma atau satuannya miligram per menit. Untuk R, yaitu kecepatan infus organel, satuannya miligram per jam. B, yaitu lama waktu periode infus. T, yaitu total waktu infus. Untuk A, itu sama dengan T dikurangi B, lama waktu setelah infus. Maka untuk persamaan yang didapat yaitu CP sama dengan R per VD dikali K dalam kurung 1 dikurangi B pangkat min K kali B kemudian dikalikan E pangkat min K dikali A. Di dalam infus intravenosa ada loading dose adalah dosis awal yang diberikan dengan tujuan agar konsentrasi obat yang tercapai dengan cepat sehingga dapat menghasilkan efek tertentu. Misalnya, seorang pasien lansia butuh obat antibiotik karena pasien tidak memungkinkan untuk diberikan obat oral melalui, maka pasien diinfus agar konsentrasi obat yang diinginkan cepat tercapai sehingga efek yang dihasilkan lebih cepat pula, maka diberikan loading dose, di mana loading dose akan lebih besar dosisnya dari maintenance dose. Untuk pemberian loading dose tidak cuma sebatas untuk itu, tapi juga untuk orang. Misalnya, untuk pemberian obat tablet Tramadol awal diberikan dengan dosis 500 gram, kemudian dilanjutkan dengan maintenance dose. Untuk kurva antar waktu dengan konsentrasi obat dalam plasma intravena infus dengan pemberian loading dose infus bolus dan maintenance dose infus intravena. Ini untuk kurva. Dan ini ada kurva antar waktu dengan konsentrasi obat dalam plasma dengan pemberian loading dose dan tanpa loading dose. Dari kurva didapat bahwa dengan pemberian loading dose akan mempercepat waktu tercapainya konsentrasi obat yang diinginkan. Garis A, B, dan C dibandingkan dengan tanpa pemberian loading dose itu garis B. Ada dua persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung loading dose, yaitu DL sama dengan CSS kali D atau DL sama dengan R per K.
Untuk CSF-nya bisa dimasukkan juga dengan R per D, di mana DL yaitu loading dose, satuannya meningkat. CSS atau concentration prediction atau planteo atau FINAC, satuannya miligram per detik. Video yaitu volume deskripsi, satuan detik atau liter. R yaitu laju impuls, satuan jam per jam atau mili per jam. H itu konserva elektrik, satuannya per jam. Kepada teman-teman saya telah menyampaikan presentasinya. Di sini saya atas nama Darmawan Setiadi ingin melanjutkan presentasi dari teman-teman saya yang berjudul multiple doses regimen atau pengaturan dosis ganda. Multiple dosis regimen itu adalah dosis ganda yang merupakan pemberian dosis tunggal yang berulang atau dengan sebutan MSC atau minimum effect concentration atau kadar efektivitas minim. Plasma obat harus diperhatikan dalam jendela terapi untuk mendapatkan obat di antara MIC atau minimum effect concentration dan MTC. Indeks terapi sempit itu contoh obatnya digoxin dan phenytoin. Di sini ada kurvanya, kurva untuk therapeutic range-nya dan AUC-nya. Kadar plasma obat yaitu jendela terapi untuk mencapai efektivitas klinik yang maksimal. Itu contohnya itu antibakteri, kardiotonik, antikonvulsan, hormon. Akumulasi obatnya di sini kadar obat dalam plasma pada setiap waktu setelah pemberian dosis ganda ditentukan dari parameter farmakokinetik, dosis tunggal, ukuran dosis, dan jarak waktu pemberian. Yang kedua, perlu dipertimbangkan apakah dosis berikutnya akan berpengaruh pada dosis sebelumnya. Yang ketiga, itu prinsip superposisi, di mana dosis obat yang terdahulu tidak mempengaruhi farmakokinetik dosis obat berikutnya. Yang keempat, yang berikutnya itu, oleh karena itu, kadar obat setelah dosis kedua, ketiga, atau ke N akan overlay atau superimpose kadar obat yang dicapai setelah dosis sebelumnya atau dosis ke N1. Berikutnya, jika suatu obat diberikan dengan dosis dan jarak waktu pemberian yang tetap, jumlah obat dalam tubuh akan naik dan kemudian datar atau plateau pada suatu kadar plasma yang lebih tinggi daripada kadar puncak atau CP max yang diperoleh dari dosis tunggal atau dosis awal. Yang berikutnya, bila jarak pemberian dosis kedua lebih pendek daripada waktu yang diperlukan untuk mengeliminasi dosis obat sebelumnya, maka obat akan terakumulasi. Dan yang terakhir, jika dosis kedua diberikan dalam jarak waktu yang panjang daripada waktu eliminasi, maka obat tidak akan terakumulasi. Di sini ada bagannya, ada kurva blood level dan time. Yang berikutnya, bila dosis yang sama diberikan berulang pada frekuensi yang konstan, diperlukan kurva kadar plasma waktu plateau atau tunak. Pada keadaan tunak itu C tater hingga min, C tater hingga max, C tater hingga AV sama dengan AUC T2, T hiji, T1 atau T tunak per. Berikut presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.